Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyadin Rahmawati dengan NIM A310210024, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A. Di sini saya akan membahas tentang proyek warga negara dengan judul Penggunaan Bahasa Gaul dalam Kehidupan Sehari-hari di kalangan remaja. Bahasa gaul. Bahasa gaul atau bahasa Indonesia gaul adalah laras informal dari bahasa Indonesia yang muncul pada dekade 1980-an dan berkembang hingga saat ini. Dasar bahasa gaul adalah bahasa Betawi. Bahasa ini mulanya digunakan di wilayah Jakarta, tetapi lambat laun tersebar ke seluruh Indonesia melalui media massa, khususnya televisi dan internet. Bahasa ini menggantikan bahasa Prokem yang sebelumnya ramai digunakan pada 1970-an. Selain meneruskan pengaruh sejarah kosakata bahasa Prokem, ragam bahasa Indonesia gaul ini juga menerima pengaruh dari bahasa Binan dan bahasa daerah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang langkah-langkah proyek warga negara. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Setelah saya mengidentifikasi masalah di lingkungan sekitar, saya mendapatkan beberapa masalah antara lain. Yang pertama, penyaluran materi yang kurang efektif saat pembelajaran secara daring. Kedua, munculnya sikap individualisme dalam lingkungan perkotaan. Yang ketiga, penyalahgunaan internet dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Langkah yang kedua yaitu menentukan topik. Berdasarkan identifikasi masalah di lingkungan sekitar, saya memutuskan untuk memilih topik penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Dengan adanya bahasa gaul, generasi muda kian tenggelam dengan pudarnya Indonesia yang semakin dalam. Mungkin bahasa Indonesia akan semakin tersingkir sebagai bahasa nasional dan identitas negara. Semakin maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan semakin buruknya kemampuan bahasa di generasi muda zaman sekarang. Sehingga suatu saat bahasa Indonesia akan hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Langkah yang ketiga yaitu mencari sumber referensi. Mencari sumber referensi dapat melalui buku atau media online, di antaranya seperti artikel, jurnal, maupun berita. Langkah yang keempat yaitu menentukan aplikasi edit. Untuk membuat dan mengedit poster, saya menggunakan aplikasi Canva. Langkah yang kelima yaitu membuat produk. Produk yang saya pilih yaitu poster, dengan tema penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Langkah keenam yaitu upload produk. Setelah semua langkah-langkah terselesaikan, video presentasi diupload ke akun YouTube masing-masing. Dan ini adalah sedikit cuplikan proses edit dan juga hasil yang saya edit di Canva. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.